Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Waalaikumsalam. Arah Dokter. Baca bersama, sehat bersama. Podcast ini insya Allah akan membahas tentang berbagai macam penyakit dan juga tips-tips kesehatan yang akan disampaikan dari berbagai macam narasumber. Bisa dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dokter spesialis, maupun tenaga kesehatan lainnya. Nah, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu sekalian ya yang menyaksikan podcast hari ini dengan panggilan Sobat Dokter. Saya sendiri Dokter Rian di sini bertugas sebagai host pada podcast hari ini. Nah, pada hari ini kita sudah ditemani oleh seorang dokter spesialis anak, tapi kita membahas apa dulu nih? Nah, pembahasan hari ini menarik nih. Kita akan membahas tentang penyakit yang biasanya dibilangnya DBD atau dengue atau demam berdarah denggi. Nah, kita akan membahas tentang secara detail nih sebenarnya apakah cuma DBD aja atau ada variasi lainnya. Nah, untuk membahas ini kita akan lebih spesifik ke anak ya. Nah, kita sudah ditemani oleh seorang dokter spesialis anak yang luar biasa dahsyat nih, Masya Allah, dan juga emang sudah pakar di bidangnya. Dan beliau ini adalah senior saya waktu lagi pendidikan kedokteran. Mari sama-sama kita sapa Dokter Rahadi Mokhtar, spesialis anak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama Sehat, nggak sehat, ketemu sehat. ya, dok? Iya, lama banget kayak gitu. Terakhir ketemu, udah waktu lagi mungkin di RSCM kali ya, dok ya? Terakhir ketemu ya, dok ya? Iya, kayak 2020 sekian lah ya. Iya, udah lama banget. Baik. Lama. Dokter, sebelum dimulai dok, Ah, boleh tolong disapa dulu dokter, sobat dokternya dan juga dijelaskan mungkin dokter Rahardi Mohtar atau panggilannya dokter Ota ya dok ya? iya, bisa lah. Ya. Bebas, dokter Ini Otai bisa. ini panggilan friendly saya waktu lagi zaman kedokteran ini. Baiklah dokter Otai, boleh Iya, tolong dijelaskan dokter Otai sedang praktek di mana dokter? iya, Silakan dokter. iya. Halo Sobat Dokter, perkenalkan nama saya Dokter Hardi Mohtar, spesialis anak. Sekarang saya bertugas di Rumah Sakit Sari Asih. Ada tiga sih ya, Sari Asih di daerah Tangerang lah ya. Sari Asih Sangiang utamanya, kemudian Sari Asih Karawaci, dan juga Sari Asih Arahmah. Semuanya di Tangerang. Domisili di Tangerang soalnya. Masya Allah. Nah, untuk sebatas kalian nih yang daerah-daerah khususnya domisili Tangerang mau ketemu dokter Otai, bisa langsung ya ke tiga tempat tadi ya. Masya Allah, sibuk sekali nih. Nih infonya kalau nggak salah dokter Otai sedang praktek juga nih ya dok ya? Apa baru selesai visit ya dok? Baru beres visit. Ini masih di Masya rumah sakit. Masya Allah. Nih sobat dokter ini namanya totalitas. Udah pengabdiannya juga ikut, Masya Allah. Semoga nih nanti yang dokter Otai sampaikan menjadi amal jariah untuk dokter Otai ya. Amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin, amin. Baik Niatnya dok. aja lah, niat kita kan menolong ya. Oh, Masya Allah, Sebagai mulia dokter sekali. kan utamanya itulah yang bisa kita Betul. lakukan. Mm-mm. Selain pelayanan, kita mengabdi juga ya dok ya. Iya betul. Masya Allah. Baik. Nah, baik kita mulai ya, dok ya pembahasan dari tentang penyakitnya nih. Menarik dok, tentang dengue ya dok. Oke, oke. Oke, Mm-mm. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dok, kalau boleh dok, diterangkan secara umum dulu dok. Sebenarnya dengue ini apa? Apakah memang dia sebuah infeksi, bakteri, virus, atau parasit, atau mungkin lainnya dokter? Mm-mm. Oke, jadi dengue itu adalah infeksi ya yang disebabkan oleh virus dengue. Jadi namanya memang dengue itu nama virusnya, nama sakitnya ya demam dengue lah ya. Jadi virus dengue itu atau kita biasa sebut dengan denvi itu ada empat serotype ya. Serotipenya ada empat, denvi 1 sampai dengan denvi 4. Dan itu genusnya dari genus Flavivirus. Mm-mm. Virusnya ini sebetulnya di manusia, tapi vektornya adalah nyamuk. Vektor itu pembawanya. Jadi nyamuk yang paling sering membawa virus ini adalah nyamuk Aedes, Aedes Oke. genus lah. Genusnya Aedes, tapi paling sering ya Aedes aegypti. Nah, kan butuh butuh vektor nyamuk ya. Jadi paling sering memang terjadi di wilayah-wilayah yang tropis karena Mm-mm. vektornya itu berupa nyamuk. Jadi nyamuk eh, menggigit manusia yang terinfeksi virus dengue itu, darahnya disedot sama dia, masuklah ke ludahnya si nyamuk itu, berkembang biak di nyamuk, kemudian akhirnya nyamuk itu nempel ke orang lain, menggigit lagi. Nah, dari gigitannya itu keluarlah si virus dengue-nya itu. Jadi akhirnya terinfeksinya melalui yang seperti itulah. Nah, kemudian itu dari vektornya. Vektornya vektor nyamuk. Kemudian Mm-mm. virusnya virus Denvi. Virus Denvi itu ada 1 sampai 4. Nah, biasanya kalau misalnya kita udah kena virus Denvi yang 1 nih,
kita nggak akan kena lagi virus yang satunya itu. Tapi masih mungkin kena ke Oh, yang lainnya. Jadi misalnya saat ini kita terinfeksi Denvi 1 nih. Oke, kemudian beberapa bulan kemudian kita kena lagi nyamuk Aedes aegypti, tapi dia membawanya Denvi 1 juga. Nggak aman, nggak akan ada infeksi ulang lagi karena kita kebal seumur hidup. Tapi oke. kalau misalnya nanti si nyamuknya tersebut menginfeksi kita, menggigit kita, terinfeksinya ada Denvi 4 misalnya, Mm-mm. ya kita akan kena lagi, kena demam berdarah lagi. Jadi makanya kenapa kok ini udah pernah demam berdarah, tapi kok demam berdarah lagi? Ya bisa, karena sebetulnya biasanya Denvi-nya yang berbeda, Mm-mm. serotipenya yang berbeda. Dan secondary infection atau infeksi sekunder dari yang serotipe sebelumnya itu, biasanya yang sekunderi biasa lebih berat soalnya Oke. outcome-nya lah. Jadi biasanya gejalanya lebih berat lah daripada yang infeksi pertama gitu. Berarti intinya kan tak istilahnya tidak dibilang kebal gitu ya dok ya karena ternyata ada 4 serotipe. Jadi kalau misalkan pernah kena yang Betul. serotipe 1 masih ada chance buat kena ketiga serotipe lainnya berarti ya dok ya. Iya betul betul. Oke oke. Masalahnya masih banyak pilihan Iya. serotipe lainnya. Siap, siap, siap. Berarti ini sobat dokter Gitu. sekalian yang udah pernah kena nih, jangan sampai malah jadi abai untuk menjaga tubuhnya, kelingkungannya seperti itu. Nanti kita bahas lebih detail di belakangnya. Ini akan seru sekali nih. Oke dok, ini kan biasanya kalau yang saya tahu kan demam berdarah, ya istilahnya demam ya dok ya. Berarti efeknya biasanya demam ya dok ya atau demam Mm-mm. dengi. Nah kalau boleh tahu dok, Mm-mm. ini bedanya pola demam infeksi dengi dengan demam penyakit lainnya dok. Karena kan beberapa penyakit juga menghasilkan demam seperti itu. Nah, biasanya polanya demam dingin ini seperti apa, dokter? Sebetulnya kalau misalnya dari gejalanya sendiri dulu ya, kalau misalnya untuk gejalanya itu ada 3 fase sebetulnya Hmm, dari dengue itu, yaitu fase demam, fase kritis, dan juga fase recovery atau fase pemulihan ya. Memang kalau misalnya untuk fase demamnya sendiri, biasanya sih berlangsungnya bisa 2 sampai 7 hari. Gejalanya oh, sih sebetulnya nggak terlalu spesifik ya untuk demamnya ya. Ya demam di atas 38 kita sebut demam, hmm. dengan suhu di atas 38 kita sebut dengan demam, tapi biasanya kalau misalnya dengue itu bisa lebih tinggi dari 38 ya, sekitar 39 sampai 40, dan itu pun bikin sakit kepala. Iya, Sakit iya, iya. kepala. Kemudian ada nyeri retroorbita atau nyeri di belakang kepala, Hmm. terus ngilu-ngilu di badan. Oh Ngilu-ngilu di iya, badan tuh betul, lebih betul. tepatnya di otot. Jadi ada mialgia sama artralgia, ada nyeri di otot dan juga nyeri di sendinya. Dan bisa jadi mungkin disertai dengan gejala-gejala seperti nyeri ulu hati ataupun ada mual Oh, muntah, mungkin bisa. oke, 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 oke. Nah, itu untuk fase demamnya ya. Iya, dok. Nah, itu kan fase demam biasanya 2 sampai 7 hari. Nah, eh, setelah itu biasanya ada beberapa yang melewati fase kritis. Yang fase kritis itu yang biasanya ada warning sign-nya lah. Nanti kita mungkin akan lebih bahas mendalam tentang warning sign-nya. Tapi intinya untuk demamnya biasanya antara 2 sampai 5 harian lah ya. Total bisa sampai 7 harian, tapi mungkin di hari-hari tertentu bisa turun demamnya. Tapi Hmm, pada saat turun itulah biasanya masuk ke fase kritisnya. Tapi untuk demamnya sendiri sih polanya ya kadang-kadang agak nggak terlalu spesifik ya, mungkin bisa menyerupai flu juga, tapi rata-rata tidak disertai dengan gejala pernafasan atau gejala pencernaan. Jadi biasanya sih hmm. nggak ada batuk pilek, nggak ada, atau diare juga nggak ada ya. Jadi rata-rata ya memang infeksi virusnya ya demam, nyeri otot, nyeri kepala, sama nyeri belakang mata lah begitu. Baik, baik. Berarti tadi ada fase demam, fase kritis, dan tadi fase recovery ya, dok ya? Betul, fase pemulihan gitu. Pemulihan. Baik, baik. Coba dokter sekalian, berarti kalau ada yang dirasa-rasa nih, tapi fase-fase kritis itu biasanya nanti kita bahas lebih detail dok ya. Maksudnya biasanya Boleh, apa boleh. aja gejala-gejalanya seperti itu dok ya. Yang penting kalau misalkan ada fase demam nih, demam tinggi tadi 39 atau 40 tiba-tiba turun, tapi turunnya apakah sampai normal dok? Atau misalkan sampai dia Bisa normal di atau bawah 38, tapi kadang-kadang turunnya pun malah jadi hipotermia ya. Kalau fase kritis oh ya. iya fase kritis dok. Fase Baik baik kritis yang baik. mungkin disertai dengan shock bisa jadi hipotermia karena sebenarnya kan ada gangguan sirkulasi.
Baik, baik, dari baik, baik. darahnya gitu. Siap, Mm-mm. siap, siap. Berarti harus hati-hati ya kalau ternyata emang fase sampai turunnya drastis. Nah, itu harus dibawa saja ke fasilitas kesehatan terdekat untuk kita konsultasikan. Oke, dok. Ini kan tadi kita udah bahas tentang penyakit demam dengue. Nah, kalau boleh tahu dok, secara Mm-mm. umum dok, sebenarnya bedanya apa sih dok? Karena di istilah masyarakat kita kan cuma kenalnya demam berdarah, DBD gitu. Nah, sebenarnya bedanya Mm-mm. secara umum DB atau demam dengue atau dengue fever, lalu DBD, demam berdarah dengue, ataupun sindrom shock dengue. Nah, secara umum sebenarnya bedanya apa sih, dok? Oke, sebetulnya kalau misalnya kita merujuk kepada WHO 97 ya memang ada yang namanya istilah demam dengue, demam berdarah dengue, dan sindrom shock dengue ya, atau DSS lah. Ya. Tapi kalau misalnya kita pakai yang terbaru, itu biasa Hmm? karena ada keterbatasan lah, intinya karena keterbatasan dari fasilitas tertentu, Hmm. eh, sarana maupun prasarana di Indonesia ya. Jadi sekarang kita mengkategorikannya sebetulnya dengan dengue tanpa warning sign, Oh, dengue dengan warning sign, dan juga severe dengue atau dengue berat lah. oke, Jadi oke, gitu. oke, oke. Mungkin saya jelasin aja kali ya, Boleh, dok, boleh, dok. perbedaannya apa. Jadi kalau misalnya zaman dulu demam dengue dan demam berdarah dengue, perbedaannya ya jelas kalau demam berdarah dengue ada yang namanya kerembesan plasma ya, plasma leakage. Jadi di fase-fase kritis itu biasanya pembuluh darahnya permeabilitasnya melebar. Jadi ibaratnya selang, pori-porinya melebar. Hmm. Jadi plasma tuh cairan lah, cairan di darah. Air yang ada di selang itu merembes keluar. Nah, itu khas dari demam berdarah denggi. Dibedakan sama demam denggi, kalau demam denggi memang tidak ada rembesan plasmanya. Jadi Oke. masih oke-oke aja pembuluh darahnya. Ini tuh. Tapi kalau misalnya untuk klasifikasi yang terbaru, ya ada demam denggi tanpa warning sign. Artinya ya kalau kalau tidak ada tanda-tanda yang warning yang benar-benar kita harus waspadai sih, harusnya bisa rawat jalan saja. Ya Oke. gejalanya kayak fase demam biasa aja sih sebetulnya. Fase demam biasa yang ya demam dengan yang tadi saya sebutin lah. Ya. Demam, kemudian nyeri nyeri otot, nyeri kepala itu tapi tidak ada gejala warning sign-nya itu bisa rawat jalan. Tapi kalau misalnya kita temukan misalnya di fase ke satu lah. Kalau rumah sakit beda ya, mungkin kita bisa lebih advance lah pemeriksaannya. Tapi kalau misalnya di fase ke satu, kita kan pasti pemerintah juga memikirkannya ini harus di screening dulu di fase ke satunya kan. Ada Betul. warning sign atau enggak. Yang warning sign emang harus kita rujuk ke rumah sakit. Nah, warning sign ini yang perlu kita waspadai dari Siap, klinis siap. maupun dari laboratorium. Kalau misalnya tidak tidak bisa diperiksa laboratorium, at least kita lakukan pemeriksaan klinis kan. Warning sign itu yang pertama adalah adanya muntah. Muntah. Muntah yang Oke. terus-menerus ya, episode yang muntah, minum nggak bisa muntah lagi, minum nggak bisa muntah lagi, terus ada nyeri perut yang hebat ya, Hmm. nyeri perut yang hebat, terus anaknya kok cenderung gelisah ya, anaknya cenderung gelisah, kemudian ada perdarahan mukosa yang Hmm. kemungkinan besar bisa jadi karena penurunan dari kadar trombosit. Oke. Trombosit itu kan tujuannya untuk pembekuan darah. Nah, kadang kalau misalnya trombosit turun, terjadi perdarahan mukosa yang spontan ya. Perdarahan mukosa spontan itu bisa mimisan, bisa perdarahan gusi, BAB berdarah bisa, atau bisa perdarahan bawah kulit yang kita sebut dengan peteki, gitu Oke. ya. Kemudian juga ada eh, hepatomegali lah. Hepatomegali itu Oh. ada pembesaran dari hati. Dari hati biasanya terjadi karena aktivitas sistem retikuloendotelialnya agak sedikit meningkat karena aktivitas dari infeksi virusnya itu sendiri. Dan juga biasanya sudah ada yang tadi rembesan plasma. Jadi warning sign yang terakhir yang dari klinis tuh rembesan plasma itu biasanya tanda-tandanya karena airnya yang dari pembuluh darah ngerembes keluar, biasanya dia akan mengisi rongga-rongga yang memang kosong, bisa di rongga paru atau pleura ya. Jadi Oke. luarannya bisa efusi pleura, ada cairan di rongga parunya, biasanya sih paling sering di sebelah kanan karena berkaitan dengan anatomi dari parunya sendiri. Nah, itu biasanya gejala-gejalanya sesak. Gejala-gejalanya sesak, kemudian juga rongga mata ya, kelopak. Jadi ada edema palpebra dan juga mungkin ada asites rongga perut juga bisa terisi oleh cairan. Itu dari warning sign dari
gejala klinis. Kalau misalnya untuk untuk pemeriksaan laboratorium, kalau memang memungkinkan, Hmm. ya kita cek. Yang pertama kita lihat adalah hematokrit. Hematokritnya itu biasanya naik lebih dari 20% dari yang sebelumnya. Oke. Hematokrit itu istilahnya seperti konsentrasi sel darah merah dibandingkan dengan plasma lah. Hmm. Artinya apa? Kalau misalnya hematokritnya naik, berarti darahnya kental. Hmm. Ya, cairannya ngerembes keluar. Akhirnya sel darahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan plasmanya atau Plasma. cairannya. Artinya dalam kondisi dehidrasi lah jatuhnya. Hmm. Kekurangan cairan yang cukup berat kalau misalnya hematokritnya naiknya lumayan banyak. Itu dari hematokrit. Kemudian yang kedua ada trombosit yang pasti kita lihat ya. Dan biasanya trombosit pun baru baru turun itu di hari ketiga sebetulnya. Oke. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya pasien hari pertama, yang udahlah nggak usah kita cekin DPL dulu ya, atau darah Hmm. rutin dulu nggak usah lah. Hmm. Kalaupun dicekin darah biasanya normal-normal aja. Nah biasanya mulai turun di hari ketiga karena aktivitas dari si infeksi dengginya itu yang menyebabkan terjadi penurunan dari trombosit. Dan biasanya cepat, biasanya di bawah di demam hari ketiga itu dia bisa kurang dari 100.000. Dari Oh. ketiga sampai hari kelima turunnya lebih jauh lagi biasanya. Gitu. Nah, itu untuk warning signs. Itu yang kedua ya, berarti Denggi tanpa warning signs, Denggi dengan warning signs, berarti kalau ada warning signs, dia apa ya harus dirujuk ke rumah sakit. Oh ya. Kita tata laksana cairan, karena tadi artinya udah ada kelembesan dari plasmanya, Plasma. anaknya udah kekurangan cairan, harus masuk infus. Nah, itu yang harus dirawat dan harus masuk infus. Kemudian yang terakhir mungkin tentang severe dengue ya. Severe dengue itu dengue berat. Itu salah satunya adalah DSS atau dengue shock syndrome atau ya shock apa ya bahasa Indonesia ya. Intinya shock yang kekurangan cairan Cairan hebat ya. lah. Ya. Kekurangan cairan yang hebat yang akhirnya menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ. Itu namanya shock ya. Gangguan fungsi organ apa? Kardiovaskular bisa ya. Hmm. Kardiovaskuler, kemudian yang lainnya bisa gangguan hati juga ya. Intinya kalau misalnya severe dengue sudah ada kebocoran plasma yang berat, jadi anaknya distres nafas, sesak nafas karena akumulasi cairan di paru tadi bisa Ya. terjadi kayak gitu. Kemudian anaknya shock, dia karena darahnya terlalu kental, darahnya nggak bisa ngalirin, tidak bisa mengalir ke Seluruh terutama tubuh sini nih. gitu ya. Biasanya paling sering adalah akralnya dingin. Akral itu adalah bagian apa tangan dan kaki lah, bagian ujung tangan dan kaki itu biasanya keraba Ujung. dingin karena aliran darahnya nggak nyampe sana karena terlalu kental darahnya gitu. Itu namanya DSS ya. Kalau misalnya DSS itu ya kita harus loading cairan, harus masuk cairan infus yang banyak Oh. dengan dosisnya mungkin 20 cc per kilo dulu. Ada dua tipe tuh Hmm. cairan itu, ada kristaloid dan koloid. Koloid. Perbedaannya kalau kristaloid itu cepat ngisinya. Kita butuh yang cepat memang, kita butuh yang cepat untuk masuk ke pembuluh darahnya. Tapi kekurangannya kalau misalnya kristaloid, dia cepat ngerembes lagi. Oh. Masuk, ngisinya masuknya cepat, tapi dia cepat keluarnya lagi. Masuk, keluar. Nah, ada juga yang namanya koloid. Koloid itu secara beban eh, osmolaritasnya memang lebih tinggi dibandingkan dengan kristaloid. Jadi dia lambat ngisinya. Pengisi pembuluh darahnya lambat, tapi karena dia lebih berat, dia nggak gampang buat keluar ngerembes ke ke keluar pembuluh darahnya. Nggak. Tapi pasti kita isi yang cepet dulu dong, isi cepet dulu. Hmm. Baru kalau Hmm. Hmm. misalnya dari isi yang cepet udah keisi, baru kita isi yang lambat. Jadi kalau misalnya DSS kita pasti ada tempatnya untuk pemberian kristaloid tujuannya untuk menjaga supaya cairannya tetap di dalam pembuluh darahnya nggak ngerembes-rembes gitu ya. Itu dari severe dengue, jadi ada DSS, ada perdarahan yang berat. Saya pernah dapat kasus juga tuh perdarahan berat tuh udah bener-bener perdarahan dari saluran pencernaannya. NGT-nya kita Oh. pasang perdarahan terus kadang-kadang itu trombositnya turun terus kemudian faktor koagulasinya juga Turun juga gitu. buruk. Jadi Hmm. jadi memanjang PTA PTT-nya. Udah tuh saya tambal aja pakai transfusi PRC, transfusi FFP. Itu tujuannya supaya menghentikan perdarahannya. Perdarahan. Ya alhamdulillah sih. Setelah kita tambal itu ya sebetulnya kalau misalnya demam berdarah kan memang balik lagi ya.
Itu kan infeksi virus berarti kan harusnya itu self-limited disease. Jadi Iya, bagaimana sih tubuh itu, tentara tubuh untuk melawan virusnya. Tapi ada kondisi di mana virusnya lebih kuat. Nah, itu yang agak-agak apa ya, tricky lah. Jadi kita harus pertimbangkan kapan butuh terapi ini, butuh terapi itu. Gitu. Tapi so far sih mayoritas demam berdarah tuh tidak berat kecuali sampai ke severe dengue severe gitu. dengue. Oke, oke. Hmm, Ini ternyata ada sedikit udah ada perubahan ya seru Kang ya. ya. Nah, maksudnya dulu kan kita kan belajarnya ternyata cuman hanya demam berdarah, demam dengue, demam berdarah dengue maupun sindrom shock dengue. Ternyata sekarang udah ada perubahan ya Kang ya. Lebih ke arah Iya. apakah dengan warning sign, tanpa warning sign, dengan warning sign maupun severe dengue ya Kang ya. Mm-mm. Ya Dok Sebetulnya ya. itu lebih ke applicable aja sih. Mungkin Applicable kalau aja ya Dok misalnya ya. di di fase ke satu lah ya, di layanan primer Hmm. yang tidak ada cek darahnya, misalnya kita harus tahu dulu warning sign-nya gitu. Jadi kalau misalnya udah Hmm. ada warning sign ya udah kita langsung rujuk untuk ke rumah sakit gitu. Oke, nah sobat dokter sekalian, ini tadi tolong ini saya sendiri juga udah agak lupa nih banyak karena saking banyaknya tata warning sign-nya. Nanti sobat dokter sekalian bisa langsung kita lihat lagi videonya dari belakang ya, di rewind ya. Kita lihat apa aja warning sign. Ternyata banyak ya seperti perdarahan, habis itu ada bisa sampai ke muntah-muntah tadi Kang ya. Habis itu juga Muntah-muntah. sampai ada yang namanya bisa sampai ke paru-paru tuh juga bisa. Jadi pelapis parunya bisa jadi terendam air karena kan masalahnya permeabilitas, masalahnya soal tadi selangnya, pori-porinya terlalu melebar sehingga cairan banyak keluar seperti itu. Nah, Kang, ini Hmm. kalau untuk boleh tahu, Kang, sebenarnya penyakit dengue ini biasanya ditemukan biasanya di usia berapa, Kang? Atau tidak memandang usia, semua bisa kena gitu, Kang? Dokter, maaf dok, maaf dok, saya jadi malah Kang, dok, maaf, maaf dok. Oke, tak apa-apa. Mau Akang juga nggak apa-apa kan saya orang Sunda. Ah, iya, Hai, saya orang Sunda. bangga Sebetulnya dok. kalau misalnya Sebetulnya kalau misalnya untuk dengue ini sebenarnya nggak memandang usia ya. Artinya Mm-mm. memang ya dari bayi pun ada dengue, dari usia bayi pun ada dengue, di bawah 1 tahun tuh ada dengue, sampai usia dewasa juga ada dengue. Cuman kalau misalnya saya lihat sih dari ya kita pasti ngelihat dari epidemiologi dari Indonesia sendiri lah ya. Mm-mm. Kalau saya ngeliat sih memang ada beberapa yang rentan lah untuk terjadi dengue dan kasusnya lebih banyak itu biasanya pada anak-anak memang. Oke, Pada anak-anak dengan cakupan usia 0 sampai 14 tahun mungkin karena terkait dengan ini ya, daya tahan tubuhnya juga ya. Artinya memang kalau misalnya untuk anak-anak kan memang secara daya tahan tubuh tidak sekuat dewasa ya. ya, Jadi yang pada anak-anak termasuk ke dalam kelompok rentan dan memang untuk prevalensinya, insidensinya kasus barunya sendiri bisa lebih dari 50% lah pada anak-anak itu. Memang lumayan banyak, oke, tapi memang pasti tergantung dari musimannya ya, karena kan ya, balik lagi ke nanti faktor dari nyamuknya itu sendiri. betul. Pada musim-musim tertentu akan sangat banyak sekali, terutama musim hujan tuh, karena banyak Iya. genangan airnya itu lebih banyak. Gitu. Siap dok, berarti emang usianya mungkin secara epidemiologis mungkin 0 sampai 14 tahun, cuman semua tergantung ya, tergantung cuaca, tergantung juga anaknya juga seperti itu dan semua umur bisa kena seperti itu. Baik, eh, Betul. dok, ini tadi kan soal vektor ataupun nyamuk. Nah, ini kan nyamuk kan banyak jenisnya dok. Nah, kalau boleh tahu dok, ciri khas dari nyamuk Aedes aegypti ini dok, sepertinya seperti apa dok? Biar kita langsung, Hmm. ini kemungkinan nyamuk Aedes aegypti kita harus hati-hati seperti itu dok. Oh iya, kalau misalnya untuk nyamuk Aedes aegypti itu ciri khasnya ya, mungkin kalau misalnya secara aktivitas, ciri khasnya dulu deh. Kalau misalnya untuk secara morfologi dari nyamuknya sih, yang pasti belang-belang tuh, Belang-belang belang-belang ya dok ya. biasanya ya. Ya, jadi ada pola hitam putih pada kaki dan ekornya lah. Mm. Pada kaki dan ekornya itu belang hitam dan putih. Jadi itu yang paling khasnya. Kemudian biasanya memang pada siang hari sih. Lebih Oh, banyak aktivitasnya. Karena kan kita lebih banyak nyamuk di malam hari kan. iya dok. Malam hari tuh nyamuk banyak banget. Tapi kalau misalnya justru di malam hari kita gigit nyamuk, harusnya tidak tidak perlu khawatir karena aktivitas dari nyamuk Aedes aegypti itu biasanya lebih aktifnya memang di di siang hari, sorry. Oke. Jadi di siang hari, kemudian yang seperti itu bentuknya tuh belang-belang hitam dan putih di kakinya.
Kemudian juga biasanya sih banyak kan memang di tempat yang ada penampungan airnya ya lebih banyaknya. Mm-mm. Mm-mm, Jadi kalau mm-mm. misalnya kamu punya penampungan air yang memang tidak mengalir ya, sorry, yang tidak mengalir. Jadi em sekarang makanya musim hujan tuh kita punya Ya, pot, tuh kadang-kadang di pot tuh ngegenang air tuh. Nah itu bisa jadi sumber nyamuk. Jadi kalau misalnya tempat-tempat penampungan air yang emang ini biasanya nyamuknya senang di situ tuh. Dari ya. jentiknya terus jadi nyamuk dewasa senang di daerah situ gitu. Dan juga sukanya di daerah-daerah bukan daerah ya. Tempat-tempat yang memang gelap dan lembab begitu. Oke, berarti tadi ciri khasnya belang-belang ya dok ya, belang-belang dan Mm-mm. juga mencari makannya itu kurang lebih di waktunya kurang lebih di siang hari ya dok ya. Betul. Oke, tapi tetap kalau bisa selama sepanjang hari kita jaga-jaga ya dok ya. Betul, 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 Nanti betul. ternyata yang lainnya diabai gitu dok. Ya enggak, tetap. Tetap ya, tapi yang siang hari itu harus lebih kita aware. Oke, dok, ini kan tadi kan salah satu gejala yang saya tahu tentang penyakit dengue ini yaitu bintik-bintik merah tadi dok ya. Mm-mm. Nah, kan bintik-bintik merah itu juga bisa campak pun bisa bintik-bintik merah. Nah, digigit nyamuk Mm. biasa pun juga bisa bintik-bintik merah. Nah, sebenarnya ciri khas bintik-bintik merah dari penyakit dengue ini seperti apa dokter? Kalau boleh tahu dok, apakah ada bedanya atau sama saja dok? Oke, kalau misalnya untuk dengue itu bintik-bintik merahnya itu biasanya kita sebut dengan peteki ya. Peteki itu adalah Teki. sebenarnya perdarahan kapiler di Hmm, kulit. Jadi perdarahan kapiler kulit yang menyebabkan terjadi bintik-bintik merah. Biasanya sih paling sering di ekstremitas ya, di kaki ekstremitas. ataupun di tangan lah antara dua itu. Paling gampang buat ngeceknya ya pertama mungkin dengan uji turniket ya. Uji turniket itu kita misalnya punya tensian kan di manset manset Oke, kita heeh. tekan mansetnya terus didiemin aja dulu. Nah, kalau misalnya ada penurunan dari trombosit, biasanya pembuluh darahnya pecah terus itu cucut muncul lah tumbuh. Nah, Oke. gimana ngecekinnya? Ngecekinnya kita tekan gini aja, tekan gini atau enggak di gini nih. Set Di stretching gitu set ya, Dok ya? stretching atau enggak Heeh. kita tekan gitu, Heeh, heeh. hilang nggak? Kalau misalnya eh, perdarahan, perdarahan harusnya tidak hilang Oke. dengan kita tekan. Nah, beda halnya dengan misalnya bentol, Bentol biasa. bentol nyamuk lah ya. Mm. Nyamuk bentol biasa biasanya kan lebih nonjol, kemudian mungkin bisa gatel juga dan kita Ya. tekan tuh hilang karena biasanya itu kan terjadi karena pelebaran dari pembuluh darahnya aja akibat dari gigitannya, bukan Mm. perdarahan gitu. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya campak tuh lebih berbeda sebetulnya. Kalau campak lebih besar-besar dan Oh, dia apa ya? Tidak titik kalau campak. Kalau itu titik. Kalau kalau DBD itu titik. Kalau campak itu makulopapularis. Jadi makula gede-gede dan papular kadang lebih menonjol. mm, Terus mm. ruamnya kalau campak ya, kalau campak paling sering muncul di daerah sini awalnya belakang Oh, telinga. tekan telinga. Kemudian menyebar ke leher, wajah, kemudian baru akhirnya ke bawah badan, kaki, tangan tuh terakhir. Itu campak. Jadi beda sih ya kalau misalnya untuk campak. Mungkin kalau campak yang agak kita ragu tuh antara campak, rubella, roseola mungkin itu. Ya. Atau scarlet fever bisa juga. Kawasaki juga kadang-kadang bisa seperti. Tapi kalau misalnya demam berdarah sih berbeda karena Mm. ini peteki. Mungkin yang bisa kita agak tak agak apa ya? Maksudnya kita pikirkan demam berdarah atau enggak. Intinya ada peteki atau purpura itu mungkin dari demam berdarah atau ada gangguan trombosit lain yang bisa menyebabkan trombositnya turun seperti misalnya adalah ITP atau imun trombositopeni purpura. Jadi Mm. sama trombositnya turun karena terjadi masalah imun lah. Iya, Atau HSP justru, HSP Henoch Schönlein purpura. Jadi sama itu perdarahan bawah kulit itu karena peradangan di vaskulitis di pembuluh darahnya. bulu darahnya. Nah itu mungkin DD, ITP sama HSP mungkin yang agak-agak tricky lah ya. Cuman Mm. klinisnya jelas beda. Kalau demam berdarah pasti ada demamnya gitu. Oke, oke. Berarti tadi ya untuk sobat dokter sekalian mungkin yang merah-merah jangan langsung panik juga. Dilihat dulu. Itu mungkin tadi ya, izin Kang, izin dok. Itu namanya kalau nggak salah rampelites ya dok ya? Yang tadi Iya pakai nih.
pakai Ya, pakai betul. ini ya. Oh iya, Tourniquet ya, yang tourniquet itu pakai ya. tourniquet itu. Oke oke oke. Nah jadi ntar Pelit. kalau misalkan sobat kalian ada merasa ada mulai ada muncul bintik-bintik merah, jangan panik juga. Lihat dulu kalau misalnya di stretch, dilihat dia atau nggak ditekan, dia hilang nggak tuh. Nah kalau misalnya nggak hilang, nah mulai agak sedikit mulai curiga. Nah itu datang saja ke tenaga kesehatan seperti itu, fasilitas kesehatan Ya, terdekat. betul. Baik, dok, ini kan tadi sebenarnya udah detail sekali dokter pembahasannya. Ini semua pertanyaan saya sudah dilahap semua di awal ya dok ya. Jadi saya bingung mau nanya apa nih dok. Soal pemeriksaan tadi sudah dibahas ya. Tadi pemeriksaan yang dilakukan penyakit dingin tadi sudah dibahas. Lalu Pemeriksaan ada lagi loh sebetulnya kalau apa mau tuh? dibahas. Boleh 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 dok. Karena tadi detail sekali dokter bahasa dok. Nah ini kalau boleh dok untuk lebih detailnya untuk pemeriksaannya apa saja dok untuk penyakit dingin ini dok. Pemeriksaan laboratorium bisa dengan Hmm, radiologis ya. Jadi gini, kalau misalnya untuk pemeriksaan pasti kan kita bilangnya pemeriksaan klinis ya dan penunjang kan. ya. Klinis yang tadi lah ya, klinis yang udah saya sebutkan terutama bagi masalah-masalah terkait dengan apa warning signs. Warning sign Dan ya. pemeriksaan penunjang lainnya sebetulnya yang bisa ya kadang-kadang kan kita nggak tahu ini trombosit turun itu memang memang ada infeksi dengue karena infeksi virus lain pun bisa menyebabkan penurunan trombosit loh. Trombosit. Campak bisa, influenza bisa, tapi memang biasanya trombositnya nggak terlalu turun jauh. Eh, Kadar trombosit normal 150.000 sampai 450.000. 150. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di hari ketiga bisa aja nih demam berdarah, tapi trombositnya masih 120, 110, 120 lah. Nah kadang kita ragu tuh, ini demam berdarah atau enggak. Ya, pertama butuh memang DPL serial, pemeriksaan darah perifer lengkap yang serial diulang 24 jam. Kalau Oke. memang turun, trombositnya turun cepat kan tadi salah satunya dari yang warning sign adalah penurunan trombosit yang cepat, ya berarti memang demam berdarah. Tapi kalau misalnya hanya sewaktu kita ragu ini Hmm? demam berdarah atau enggak, ya kita sebetulnya ada mode lain ya untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama NS1 Oh iya, antigen NS1. ya. Ya. NS1 antigen itu ya ngelihat antigennya lah ya. Itu kan Iya. pemeriksaan cepat, pemeriksaan cepat molekuler. Tapi memang ada keterbatasan. Paling sensitif itu dilakukan di demam hari ke-1 sampai hari ketiga. Itu H3. NS1 tuh. Ya. NS1. Oke. Ada beberapa literatur bilang bisa sebetulnya sampai hari kelima. Cuman pada beberapa kasus ya, maksudnya saya yang praktek selama ini kadang-kadang udah hari keempat udah nggak terlalu sensitif ya. Sensitif. NS1. Jadi itu bisa jadi pilihan NS1 yang pertama, tapi itu waktunya. Yang kedua adalah IgG dan IgM anti denggi. Nah, Oh itu iya. untuk melihat antibodinya juga pemeriksaan antibodi. Kalau yang tadi antigen, yang NS1 itu antigen, kalau yang ini ada antibodi ya, IgG dan IgM. Itu pun sama sebetulnya. Ada waktu terbaiknya lah untuk melihat sensitivitasnya biasanya di atas 5 hari. Oke. Makanya kadang-kadang di antara hari ketiga sampai hari kelima ini agak bingung nih. Kita mau cekinnya apa? NS1 atau IgG IgM. Nah, justru pada hari ketiga sampai hari kelima itu kan fase-fase kritisnya ya. Iya Gitu. betul. Karena IgG dan IgM itu perbedaannya adalah kadang IgG yang akut melihat apakah sedang ada infeksi denggi adalah IgM. Hmm. Ya. Saat ini infeksi denggi ya IgM tuh pasti positif. Kalau IgG-nya positif, kadang belum tentu saat ini sedang, misalnya IgG positif tapi IgM-nya negatif. Masih mungkin itu adalah infeksi yang terjadi di masa lampau. Bisa jadi karena Denvi yang sebelumnya udah pernah kena Denvi, Hmm. tapi mungkin nggak muncul gejala demam berdarahnya, hanya demam biasa aja. Tapi sebetulnya itu infeksi denggi gitu. Hmm. Kadang itu menyebabkan terjadinya IgG-nya positif. Misalnya nih IgG positif, IgM-nya negatif Ya. saat ini. Terus pasiennya bilang, enggak kok saya belum pernah tuh demam berdarah dulu. Oh, ya mungkin belum pernah gejalanya yang seperti ini gitu. Mungkin dulu Betul. udah pernah kena sebetulnya Hmm. Denvi-nya, cuman memang gejalanya tidak berat. Makanya IgG-nya muncul gitu. Nah, itu. Tapi sebetulnya bisa juga pemeriksaan PCR juga bisa sih. Sebetulnya yang Ya. paling ideal ya PCR sama kultur virus. Cuman sepertinya itu belum bisa dilakukan ya di sini. Terbatas juga. Hmm. Jadi Hmm. mungkin yang bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman kalau memang ada
ada di Vaskesnya, silakan untuk pemeriksaan NS1 ataupun juga EGG IgM dengan rentang waktu yang saya sebutin tadi. Gitu. Oke, berarti dok kalau misalkan in case dok, misalkan ini contoh pasien saya dok, misalkan saya dapat pasien IgM-nya negatif, IgG-nya positif, berarti itu kita apakah perlu langsung penanganan atau kita lihat, tapi pasiennya sebenarnya gejalanya nggak terlalu terlihat jelas gitu dok. Nah itu gimana Hmm, dok? tapi ya balik sih ke klinis. Kita kan sebetulnya Hmm, eh, penunjang itu kan hanya yang membantu kita untuk hmm, menentukan diagnosis sebetulnya ya. Kalau memang klinisnya mengarah ke demam berdarah ya udah kita treat sebagai demam cerita berdarah aja, ya. oke. Gitu. Dengan klinis yang jelas ada warning sign dan teman-teman, ya kita treat lah warning sign-nya. Gitu. Masya Makanya kita sebutannya Allah, klinisi kan, karena kan kita betul. pasti balik lagi ke manifestasi klinisnya seperti apa gitu. Baik. Ternyata apa namanya untuk apa namanya untuk pemeriksaannya ada lebih lebih detail lagi ternyata Masya Allah ya. Ini penting sekali. Tadi intinya adalah untuk yang mungkin bisa kita lakukan untuk sobat sekalian nanti mungkin bisa nih ditanyakan ke dokternya mungkin beberapa pemeriksaan apa namanya NS1 kah? NS1 berarti di awal-awal ya dok ya. NS1 di Betul, awal-awal. DNS Dewan Awal. Tadi kurang lebih di hari kelima tadi ya itu mungkin baru kita cek IgG ataupun IgM-nya seperti itu. Mm-mm. Oke, Mm-mm. dok. Untuk tata laksana ini ada mau ditambahkan nggak dok? Ternyata tata laksana di awal udah dijelaskan lebih detail dok. Cuman apakah ada tambahan lagi dok untuk tata laksana dari penyakit dengue ini? Seperti itu. Oke, kalau misalnya untuk tata laksana sih, yang pasti kalau misalnya yang tanpa warning signs ya, berarti kan memang Hmm, bisa rawat jalan lah. rawat Tapi jalan ya tetap dok kita ya. edukasi, tetap kita edukasi. Tanda-tanda warning sign-nya harus kita edukasi kepada Hmm, pasien. Kalau misalnya memang ada tanda-tanda warning sign, ya udah harus ke rumah sakit. Terus kemudian edukasi tetap terkait dengan kecukupan cairan juga. Kalau misalnya untuk yang tanpa warning sign sih sebetulnya ya simptomatik aja ya. oke, Simptomatik aja kita obati gejalanya aja lah. Tapi kalau misalnya untuk yang dengan warning signs ya jelas berarti masuk ke demam berdarah yang bisa jadi ada perembesan plasma. Ya berarti kita cairan infus sudah pasti harus dilakukan. Pemberiannya paling sering ya kita ringer laktat atau enggak ringer asetat sebetulnya. oke, Kapan kita kasih ringer asetat? Kalau misalnya terbukti kita lakukan pemeriksaan fungsi hati, ada peningkatan dari fungsi hatinya, karena laktat yang terlalu banyak juga akan membebani fungsi hati. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang ada gangguan fungsi hati, diberikan ringer asetat. Gitu oke. dengan cairan ya bisa maintenance aja sih sebetulnya secara praktisnya ya. Ya, Mungkin kalau misalnya kita ngelihat dari bagan tata laksana tuh ribet banget kan ada 5 sampai 7 mili per kilo per jam, hmm, 3 sampai 5. Ya sebetulnya secara secara teori ya seperti itu. Cuman kalau saya sih sebetulnya agak ribet ya secara secara praktikalnya karena kan pertama mungkin kita juga nggak semua fasilitas punya infus pump ya. oh iya, Dan infus pump tuh biasanya juga terbatas. Sedangkan kalau betul. misalnya kita ngitung seperti itu kan ya bisa TPM berapa TPM, cuman kan kayaknya sih nggak terlalu applicable juga. Kalau misalnya secara praktisnya sih sebetulnya ya maintenance-nya aja. Maintenance kita untuk anak-anak kita pakai rumus holiday segar. Oke, Ya, holiday segar mungkin bisa dibaca lah nanti ya buat maintenance anaknya, tapi ya tetap kita pantau gejala-gejala klinis, terutama gejala syoknya. Itu yang pertama, kemudian ya DPL serial ya, kita cek hmm, DPL serial, mungkin bisa per 24 jam, atau kalau misalnya kondisinya berat atau trombositnya rendah sekali, mungkin kita perlu pemeriksaan yang lebih cepat, jadi DPL serial mungkin per 12 jam, per 6 oke, jam, untuk benar-benar melihat takutnya ada perdarahan gitu. Terus ya kalau misalnya memang di bawah 50.000 trombositnya kita sarankan untuk bed rest. Bed rest hmm, total. Kenapa? Karena di bawah 50.000 resiko perdarahannya amat sangat tinggi. oke, Ya, oke, oke, masalahnya kalau masih cuma perdarahan mimisan dan gusi berdarah sih harusnya aman-aman aja ya. hmm. Tapi yang kita hindari perdarahan yang lebih masif. Perdarahan otak misalnya, perdarahan saluran cerna. Oh, Itu sebenarnya kita bisa cegah dengan bed rest totalnya itu. Gitu. Itu untuk tata laksana yang warning signs. Kalau misalnya untuk yang severe dengue dalam hal mungkin DSS dulu kali ya. iya dok. Untuk yang shock itu pasti kita tadi aku bilang
Saya bilang jadi kita harus loading cairan yang banyak dulu, kristaloid dengan dosisnya kalau anak ya 20 mili per kilo secepatnya. Mm-mm. Aplikasinya sebetulnya ya bisa kalau saya sih kalau saya menghitungnya kalau misalnya berat badannya 25 kilo berarti butuh sekali masuk 500 mili kan. Satu Langsung. kolof tuh 500 mili Ya. gitu ya. Jadi kalau misalnya di bawah 25 kilo menurut saya sih aman-aman aja satu line juga cukup. Tapi kalau misalnya berat badannya besar di atas 25 mungkin butuh dua line kanan dan kiri untuk Oke. benar-benar bisa lebih dari 500 mili secepatnya gitu. Jadi itu, jadi harus loading cairan dulu 20 mili per kilo ya. Kemudian kristaloid dulu deh kita coba. Isi dulu cepet ya. Kemudian masih misalnya masih shock juga, aku masih dingin juga, tensinya masih rendah, nadinya bisa jadi tidak teraba atau dalam lah ya nadinya. Kita masuk lagi kristaloid lagi 20 cc per kilo. Ini isi dulu yang cepat. Nah, setelah itu kalau misalnya masih belum perbaikan, baru kita kasih yang koloid. Tujuannya supaya menjaga yang udah kita isi cepat itu nggak kemana-mana tuh. Keluar Biar ditahan sama si koloidnya. biar nggak Gitu. ngerembes gitu ya dok ya. Betul, karena kan Iya iya yang tadi iya. saya bilang Betul. molekulnya berat jenis molekulnya lebih berat, jadi dia nggak gampang keluar dari pori-pori si kapiler atau pembuluh darahnya lah, Pembuluh darah. gitu. Itu untuk shock ya. Terus severe dengue yang lain ya biasanya mungkin bisa jadi ada encephalopati dengue juga penurunan kesadaran. Oh ya Allah. Biasanya kalau misalnya seperti itu ya biasanya disertai shock juga sih. Masih mungkin karena dari shocknya juga aliran darahnya nggak nyampe ke otak, encephalopati bisa ya atasin shocknya jelas atasin cairannya ada tempatnya juga kita mungkin butuh antibiotik yang bisa menembus ke blood brain barrier. Oke. Jadi mungkin pertimbangannya paling sering adalah ceftriaxone ya. Ceftriaxone. Golongan cefalosporin lah tapi cefalosporin pun ada banyak dan yang paling bagus untuk masuk ke permeabilitas dari BBB sawar otak itu ya ceftriaxone gitu. Ceftriaxone. Pertimbangan steroid bisa ada tempatnya kita kasih steroid apabila memang ada tanda-tanda masalah encefalopati gitu. Terus apa Mas. lagi ya kalau misalnya severe Hmm? dengue ya itu sih paling ya. Terus kalau Oke. misalnya memang udah ada sesek ya pertama pastiin dulu kalau misalnya sesek kan tadi ya misalnya ada efusi pleura. Ada efusi pleura. Pastiin dulu ininya ini enggak shock nggak? Kalau emang shock ya udah tetap aja masukin cairan dulu. Mungkin koloid aja kalau mau. Nggak Ya. usah banyak-banyak cairannya gitu. Tapi ya kita harus atasin sesaknya juga. Di satu sisi kadang-kadang bingung nih. Pasien misalnya masih fase-fase kritis, ngerembes Mm. keluar, tapi pasiennya sesak, kita harus buang cairannya. Tapi harus nambah Itu cairan bingung juga. kan? Mau dibatasin, mau dibuang atau mau dimasukin nih Iya. cairannya. Nah, Betul betul. itu perlu pertimbangan klinis lainnya lah. Itu harus harus dipikirkan dulu. Lihat lagi. Intinya semua semua guideline itu untuk inian kita. Guideline itu ada untuk sebagai panduan kita. Tapi ya kita tetap harus lihat klinisnya karena tiap pasien juga berbeda-beda ya. Ya. Kalau guideline-nya gini, tapi kok pasiennya ini ya udah kita sesuaiin sama pasiennya aja. Itu nggak usah sesuai dengan plek guideline. Oh, dulu kan pernah diajarin ya kedokteran itu kan salah satu seni dan ilmu ya. Art ya dok ya. Art ya, salah satunya Iya. artnya itu di situ kadang. Ya kita nggak bisa plek satu pasien dengan satu yang lain sama sesuai enggak, kita lihat lagi kondisi pasiennya sama atau enggak. Gitu lah. Masya Allah, Seru kan? ini saya bener-bener kayak lagi tutorial ini, Masya Allah ini. Ini Masya Allah ini kayak sebenarnya dokter Ota ini udah cocok ini jadi dosen juga nih dok. Waduh, nggak ada kayak. Oh, udah. Masya Allah, ini siapa tahu nih sobat dokter sekalian, siapa tahu ada dokter yang nonton ya. Ini ilmu banget nih buat sobat dokter sekalian yang bisa diaplikasikan di prakteknya juga. Nanti kalau misalkan ketemu pasien-pasien, bisa tuh udah jelasin sama dokter Otai dengan secara detail ya. Untuk cairannya seperti apa, bagusnya, seperti itu ya. Oke, dok, ini kan sebenarnya kalau kita lihat penyakit dengue ini kalau sudah terkena itu penanganannya tidak simpel, begitu panjang untuk penanganannya apalagi sampai ke yang shock seperti itu. Nah, Hmm, ini selalu saya pertanyaan pamungkas saya, Dok. Ini pencegahan, Dok. Nah, pencegahannya sebenarnya seperti apa, Dok, untuk penyakit dengue, Dok? Karena kan
kalau sebisa mungkin kita tidak bisa, kalau sebisa mungkin kita tidak sakit ya dok ya, seperti itu. Ya, Nah, betul. pencegahannya ini sebenarnya seperti apa dok? Karena ada istilahnya dulu 3M, habis itu waktu lagi dulu ada lagi 3M plus. Nah, seperti itu. Nah, boleh tolong dijelaskan dok, sebenarnya pencegahannya seperti apa dokter? Iya, intinya sih kalau misalnya untuk pencegahan kan pasti kita harus apa ya, kontrol faktornya ya. Mm-mm. Balik lagi kan ya Nyamuk virus tadi itu ya. ya virus itu ada, cuman memang dia dia ada faktornya lah. Jadi kalau misalnya nggak ada faktornya dia nggak akan kena ke yang lain, nggak akan nularin ke yang lain lah. Jadi Betul. intinya faktor kontrolnya dulu. Ya kalau dulu sih fogging ada. Cuman kan kalau Iya. fogging pun sebetulnya lebih lebih tepat sasarannya untuk yang nyamuk dewasanya. Sedangkan yang agak PR tuh sebetulnya adalah si kontrol dari jentik nyamuknya. Oke. Jentik nyamuknya itu yang harus kita kontrol. Ya betul, 3M itu sebetulnya adalah metode untuk mencegah nyamuk berkembang biak ya, supaya jentik-jentik telur-telur nyamuknya tuh nggak muncul lah. Mm. Telur nyamuk itu memang dia biasanya di tadi yang saya bilang di tempat-tempat di air yang menggenang. Jadi kalau misalnya airnya Menggenang. ngalir sih harusnya enggak ya. Kalau misalnya airnya ngalir harusnya enggak. Karena kenapa? Pertama, kalau misalnya untuk air yang tenang itu, jadi air mengalir itu biasanya jadi si lava atau si jentik itu dia butuh oksigen juga Oke. ya. Butuh oksigen juga. Nah, air yang mengalir itu biasanya kadar oksigen lebih rendah. Dia Mm-mm. nggak sempat jadi gini lah. Misalnya kita di kolam renang nih, Iya dok. kolam renang kita bisa naik turun ngambil napas oksigen kan aman ya, bisa. Iya. Sedangkan kalau misalnya di area yang ngalir udah kita ke bawah arus kita nggak susah tuh buat buat ngambil napas. Nah, Iya, seperti iya, itu iya. ya. Terus juga ya salah satu itu terus ya kalau di air yang bergerak cenderung juga terjadi kerusakan dari jentik nyamuknya juga bisa. Mm-mm. Jadi pertama yaitu pastiin tidak ada genangan air di sekitar rumah. Salah satu kontrolnya adalah dengan 3M itu. 3M plus lah, 3M plus. 3M-nya itu ya pertama menguras. Menguras yang tempat penampungan air lah. Mungkin kalau sekarang udah jarang bak kali ya. Mungkin kalau misalnya memang ada yang masih pakai bak atau ember itu kan dia kan ya statis ya, tidak mengalir. Ya itu Betul. harus sering di inilah dibersihkan lah ya tempat penampungan air, terus menguras tuh tadi, terus menutup kalau misalnya memang ada kayak toren Toren ya. kendi ya Mm-mm. Toren. drum kayak gitu juga harus ditutup supaya tidak tidak ada nyamuk yang masuk dan jadi apa ya yang menyimpan jentiknya di sana lah jatuhnya gitu. Kemudian kalau misalnya ada sampah-sampah, kadang-kadang jadi tumpukan sampah juga jadi Genangan tempat, ya dok ya. jadi Hmm. genangan juga. Nah Betul. itu mendaur ulang lah sampah-sampah yang memang itu. Kemudian plusnya itu ya ada yang namanya larvasida ya, kayak bubuk abate lah kayak gitu Oke. buat di tempat-tempat penampungan air yang emang susah kita bersihin nih. Ya baiknya sih dikuras ya, tapi kalau misalnya susah ya udah kita bisa salah satunya kita bisa kasih bubuk abate atau plus lainnya misalnya untuk menghindari nyamuk pakai lotion nyamuk Oh lah iya, ya. iya, iya, pakai lotion Kalau nyamuk. ada ya mungkin kalau di daerah-daerah kelambu tuh masih bisa lah buat ini. Buat Masih bayi ada itu lah. masih masih cocok lah dok ya. Cocok lah kelambu Iya masih bisa. kelambu kan, iya. Mm. Karena anak saya pakai kelambu juga, kalau Oh, oke jaga-jaga. ya. Anaknya udah berapa, Pak? Ah, alhamdulillah satu dok. Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah, iya dok, insya Allah. Ya itu untuk pencegahannya ya, Dok ya. Untuk Iya, iya. pencegahannya sih sebetulnya itu. Jadi pertama memang kontrol faktornya lah paling sering ya. Kontrol faktor terutama jentiknya lah karena memang fogging itu tidak ya bisa cuman kayaknya sih efek negatifnya juga banyak ya fogging ya. Iya, fogging. Efek negatifnya kadang-kadang terhirupnya juga apalagi kalau ada bayi juga kan tidak terlalu baik ya Ya, dan buat tadi ininya. fogging tadi yang saya simpulkan dia lebih ke yang dewasa ya dok ya. Sedangkan jentiknya masih Iya, berkeliweran ya. kenanya buat ke yang dewasa dan jentik Hmm. nggak kena sama fogging kan, jadi sebetulnya nggak terlalu efektif juga Oke, oke, gitu. oke. Baik dok. Nah ini dok, kalau ini yang baru-baru ini dok, mungkin baru tahun 2000 apa 2004 apa 2005 gitu dok.
Ada teknologi 2023. Hah? AIDS IGT berwolbachia. Nah, ini sebenarnya apa, Dok? Wolbachia. Nah, berwolbachia. Nah, ini saya sebutnya juga dokter salah nih. Nah, mungkin masih banyak sobat dokter sini yang belum tahu secara detail, maupun saya sendiri juga belum tahu secara detail, Dok. Sebenarnya ini program pemerintah Aha. seperti apa, Dok? Biar kita lebih tercerdaskan, dokter. Nah, boleh Nah tolong ya, dijelaskan, Dok. sebetulnya Wolbachia itu bakteri ya. Itu bakteri, Hmm, bakteri yang memang biasanya banyak di serangga, tapi tidak ada di nyamuk Aedes. oke. Jadi memang biasanya ada, tapi tidak ada pada nyamuk Aedes aegypti. Nah, saya nggak tahu program itu masih berjalan atau enggak ya. Cuman prinsipnya adalah, jadi si bakteri itu di apa ya? Bukan dimasukkan ya. Jadi si nyamuk-nyamuk Aedes ini ada beberapa nyamuk Aedes Hmm, yang memang di diinfeksikan si bukan infeksi ya, dimasukin bakteri dari bakterinya. Wolbachia itu. Hmm, Masukin bakteri Wolbachia itu, terus nanti mungkin dia ber apa ya namanya, bukan kawin ya, kalau nyamuk apa sih namanya, ya ya, jantan ya, kawin lah ya. kawin ya. Saya jantan ketemu sama betina, Betina. ya Wolbachia-nya juga ikut masuk gitu Hmm, ke ininya, ke betinanya, atau yang betinanya yang kena Wolbachia ya berarti kena ke telurnya juga betina. berwolbachia. Nah, sebenarnya prinsipnya Wolbachia itu kenapa sih bisa bisa bukan menurunkan ya, ya bisa mengurangi resiko Mengurangi. untuk infeksi dengue, karena sebetulnya gini, em, dengan adanya bakteri Wolbachia itu, virus dengue yang misalnya nih, ini dia udah ada Wolbachia-nya di dalam nih, Iya. si Hmm, nyamuk itu entah hmm, jantan entah betina ya. Terus dia ngisep lah si orang yang memang lagi kena dengue, shit masuk lah kuman, masuklah si virus dengue-nya. hmm. Masuk, udah ada Wolbachia-nya di situ. Jadi Iya. udah ada premannya tuh. Premannya Oh, mas. oke, oke, oke. Jadi ada orang baru masuk, udah ada premannya. Nah, si virus dengue ini dia nggak bisa replikasi kalau misalnya ada si Oh, Wolbachia itu, karena dia rebutan makanan sebetulnya. Ada kompetisi makanan, ya nutrisinya lah, kompetisi dari nutrisi sehingga menyebabkan replikasi dari virus dengue itu tertekan. Jadi oke. harapannya dengan adanya Wolbachia itu, virus dengue tidak dapat bereplikasi di nyamuknya sehingga tidak terjadi penularan ke orang lain yang digigit nyamuknya itu. Oke. Tujuannya sih seperti itu. Cuman saya nggak tahu ya sebetulnya secara aplikasi masih lakukan atau enggak. Cuman rame aja iya. Cuman saya nggak tahu di mana aja ya. Iya, saya juga tahun-tahun ini kayaknya udah mulai agak ini ya, Dok ya. Infonya udah Rame-rame. iya, udah mulai nggak terlalu Kayak ramai lagi. Nggak tahu apakah masih rame-rame kayak program. 2023 deh, 2023 2024 waktu saya mau ujian dulu. Oh, iya, iya, Mm-mm. iya. Makanya sekarang saya udah nggak terlalu ramai lagi seperti itu. Mm-mm. Oke, Cuman oke, ya itu oke. sih prinsipnya sih seperti itu. Prinsipnya bagus ya, Dok ya, sebenarnya ya, Dok ya. Kalau Prinsipnya memang itu bagus. dijalankan secara benar, bagus sebenarnya. Mm-mm. Cuman kita nggak tahu ya gimana cara mengontrol nyamuk-nyamuk itu kan sebenarnya kita nggak, Betul saya sih, nggak ngerti deh. kecil-kecil kayak gitu gimana cara? Saya nggak paham, cuma prinsipnya sih seperti itulah. Siap, Gitu. siap. Oke, Dok, pertanyaan terakhir. Nah, apakah ada vaksin untuk mencegah penyakit dengue, Dok? Ada, ada. Ah, Jadi sekarang sudah ada di Indonesia. Sebenarnya dulu udah pernah ada, cuman sempat ditarik. Jadi sekarang ada hmm? lagi yang baru, yang Oke. PAK 3 lah. PAK 003. Oh ya, ada. Merek boleh sebut nggak? Boleh ya? Boleh, boleh, Oke, boleh, Dok. mereknya Kidenga lah. Kidengga. Ya, mereknya Kidenga. Itu udah jadi cuma satu soal masalahnya di Indonesia, yang ada tuh Hmm, cuman Kidenga aja, dan itu pun dia memang mengcover tadi den 1 sampai den 4, jadi oke. empat-empatnya serotipenya tercover, jadi harusnya sih aman ya. Itu tapi baru bisa diberikan sebetulnya kalau misalnya secara off record, bukan off record ya, Hmm, dari Kidenganya sendiri bilang bisa diberikan mulai usia 4 tahun. 4 tahun. Tapi dari BPOM, karena kita tinggal di Indonesia dan kita harus Betul. menaati peraturan dari BPOM disepakati untuk diberikan mulai dari usia 6 tahun 6 tahun. sampai usia 45 tahun
gitu. Oh, ada batasannya dok. Saya kirain seumur, maksudnya sampai ya udah tua pun juga daripada kena dikasih. Tata ada batasannya ya dok ya? Sebetulnya sih lebih ke belum ada studi di atas umur segitu ya. Oke Maksudnya oke. di atas umur segitu belum ada studi dan di Hmm, bawah umur 4 tahun belum ada studinya. Itu jadi memang yang kita tetap rekomendasi sesuai dengan studi yang ada gitu. siap. Studinya saat ini masih di 6 sampai 45 tahun dengan 2 dosis ya. Hmm, Jarak antar dosisnya itu 3 bulan. Nah, oke. pertanyaan yang paling sering adalah kalau udah pernah kena demam berdarah, Oh iya. ya perlu nggak vaksin lagi? Perlu Ya nggak perlu nih? dong, Iya perlu kan? karena tadi Betul. aku bilang ada empat serotype. Kita kena yang satu masih bisa kena yang lainnya. Jadi Betul. memang harus diberikan. Cuman memang kita kasih waktu jarak. Kita kasih jarak dari infeksi denggi ke vaksin ya kurang lebih 6 bulan lah. Oh gitu. Oke 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 Kurang lebih oke. 6 bulan. Karena kenapa? Sebetulnya kalau misalnya kita udah kena virus yang serotip satu nih, Hmm. sebetulnya kita tuh kebal sama semua serotype, tapi hanya 6 bulan. Kebal Oh, kebal sama semuanya. Sisanya kebal sama satu serotype itu aja. siap Setelah siap. 6 bulan, ya udah, berarti 3 serotype-nya lagi kita nggak kebal. Makanya kita jarakin aja ya 6 bulan dari infeksi. Yang terakhir baru kita vaksin gitu. Nah, dok, izin dok, nanya dok nih. Boleh, Tapi boleh. ini kalau tapi si vaksin ini belum masuk program pemerintah ya dok ya? Maksudnya masih Belum, belum, belum. swasta lah setidaknya tanda kutip kayak gitu Mm, gitu ya. betul. Oke oke oke. Rekomendasi IDAI ada, cuman memang Mm-mm. belum masuk. Belum masuk Belum ya. masuk yang imunisasi dasar lah ya dari Dasar. pemerintahnya. Oke, Karena masya Allah. faktor ini juga lah, faktor maksudnya kan keuangan juga ya. Betul Jadi betul pasti betul yang diprioritasin yang memang lebih lebih banyak menyebabkan KLB lah. betul Kalau betul betul. demam berdarah mungkin jatuhnya endemis kali di Indonesia. Ya. Endemis. Mm-mm, mm-mm. Oke, nah berarti yang Gitu. penting nih untuk sobat dokter sekalian, tadi sudah dijelaskan ternyata ada vaksinnya. Jadi nanti bisa mulai searching-searching di mana tempat yang menyediakan fasilitas vaksin dengue seperti itu. Boleh ya kalau di Sari Asi juga boleh. Aduh, aduh ini promosi dulu. Boleh dok, tenang dok. Ini Soft podcastnya promotion. podcastnya sangat free dok. Oke lah kalau gitu, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan kita hari ini sangat detail dan A sampai Z tentang dengue ya, Masya Allah. Semoga semua ilmu yang dokter Ote sampaikan ini bermanfaat buat kita menjadi amal jantung dokter Ote sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik dok, sebelum ditutup mungkin Amin. ada sedikit closing statement atau kesimpulan sedikit dok dari pembahasan kita hari ini dokter. Amin. Silakan dokter. Oke, jadi mungkin untuk demam berdarah denggi itu demam berdarah mungkin ya, Ya, denggi lah, penyakit ya denggi boleh ini dok. yang pertama kita tetap untuk gejalanya harus dikenali dulu, terutama warning sign-nya ya. Jadi kalau misalnya Mm-mm. demam, demam belum tentu demam berdarah. Jadi kita harus kenali warning sign-nya seperti mual muntah, nyeri perut ya, kemudian ada perdarahan, kemudian ada sesak ya, ada disertai mungkin kalau misalnya 3 hari nggak demamnya nggak turun-turun, mungkin kita perlu pertimbangan untuk pemeriksaan darah ya. Baik. Jadi kalau misalnya jadi demam 1 hari kita nggak perlu khawatir dulu. Intinya kalau misalnya demam itu salah satu panjang lagi nih. Gak apa-apa dok. Oh, tenang dok, tenang dok. Ini gini, kalau misalnya demam, ini saya pasti jelasin ke pasien karena pasien-pasien tuh rata-rata khawatir dengan demam. Iya dok. Intinya demam itu adalah reaksi imunologis ya, reaksi tubuh. Em, Kuman itu paling nggak suka, kuman apapun ya, virus Mm-mm. ataupun bakteri Mm-mm. itu paling nggak suka dengan panas. Jadi Oke. begitu masuk kuman, dia akan dideteksi sebagai musuh ya sama Mm-mm. tubuh. Terus tubuh kan punya sistem pertahanan tubuh sendiri. Nah, dia mengaktifkan ke otak nih ada ini nih masuk nih. Ada musuh. Kita ngapain dulu ya? Kita naikin aja dulu suhu tubuh kita. Tujuannya supaya matiin kuman. Matiin kumannya. Nah, itu jadi demam itu adalah salah satu gejala infeksi. Ya, ya. Cuman ya sebetulnya jangan takut karena sebetulnya itu tubuh kita berarti lagi berjuang melawan infeksinya. Demam hari pertama ya kita obati dulu lah. Kita pakai antipiretik dulu, pilihannya bisa paracetamol atau ibuprofen ya. Kalau misalnya sudah 3 hari dan tidak berlanjut juga,
eh, boleh diperiksakan ke dokter. eh, Boleh juga dilakukan pemeriksaan darah sambil dilihat apakah ada warning sign-nya atau enggak, baik secara klinis maupun laboratorium ya. Oke. Kemudian itu untuk nanti untuk ke dokternya ya sesuai dengan tata laksana dari demam dengue itu sendiri. Kemudian untuk pencegahannya yang diharapkan sih sebetulnya kita nggak sampai masuk ke treat, tapi kita harapannya pencegahannya udah bagus Ya. sehingga mungkin tidak perlu sampai terkena demam berdarah ya. Jangan lupa untuk pencegahan dengan 3M plus itu. Kemudian juga vaksinasi sudah tersedia di Indonesia. Jadi boleh apabila memang ada rezekinya ya, boleh dilakukan vaksinasi untuk mencegah terjadinya demam berdarah. Gitu. Baik, Masya Allah, ini jelas, sangat-sangat jelas ya. Dan juga tadi Mm-mm. dijelaskan soal demam, karena kan takutnya kadang-kadang kita tuh parno ya dok ya, udah demam langsung parno nih gimana nih ya Hmm. kayak gitu. Ternyata yang demam itu proses proteksi diri kita juga seperti Mm-mm. itu. Baik, Betul. Masya Allah. Baik dokter, izin dok, ini kita sudah selesai dok untuk podcastnya. Pesan buat dokter, semoga dokter Otai tidak kapok ya dok menjadi pembicara di podcast para dokter. Nanti kalau Benar. misalkan saya calling-calling lagi boleh ya dok? Siap. Intinya sih saya sih senang-senang aja sharing-sharing seperti ini, aman. Masya Allah. Tadi kayak kita udah ada jadwal berikutnya. Mungkin campak kayak menarik ya dok ya. Campak lagi banyak nih. Mungkin ya, Iya. mungkin saya, Siap. saya bisa lah untuk campak juga kadang-kadang. Karena mungkin cakupan ya, cakupan imunisasi ternyata tidak sebanyak itu juga. Nah, itu bisa kita bahas lah tentang Siap. campak dan imunisasinya ya. Siap dok. Baik dok. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya ke dokter langsung boleh ya dok ya. Silakan, Nah, silakan. nanti jadi gini sistemnya. Jadi untuk 5 pertanyaan tercepat nih, buat yang mau bertanya ke dokter Otai, bisa langsung. Oh, ini kenapa resennya muncul sebentar. Siapa Nah, yang resen? mungkin karena enggak dok, karena saya mengetikkan tangan dia otomatis seperti ya dok. Oh gitu. Jadi untuk 5 pertanyaan tercepat nanti bisa langsung langsung ditanyakan di kolom komentar YouTube dan nanti saya sampaikan dokter Otai. Nanti jawabannya akan saya sampaikan di kolom komentar YouTube kembali. Baik, Siap. alhamdulillahirobbilalamin sudah selesai untuk podcast kita hari ini nih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di podcast Ala Dokter berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Dadah.